Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren. Keren. Soalnya kalau saya gebrak kencang-kencang, sobat LH sekalian, ini akan berhamburan minumnya. Jadi saya sedang di kedai kebab Muhammad, Mr. Muhammad, kebab Turki di daerah Bekasi Selatan, di samping apartemen Center Point. Jadi saya mau merasakan kebabnya. Ini Mr. Muhammad nih, from where are you from? From Suria. From Suria ya. Suria sekarang lagi banyak konflik. Lebih baik di Indonesia untuk sementara, for the time being ya. Lebih baik di Indonesia daripada di Suria. Nah, sahabat sekalian, sambil menunggu pesanan saya jadi ya, pokoknya kasih yang very delicious ya. Insya Allah, oke. Kita bahas soal di samping saya, ini wartawan Al Jazeera, Mr. Fadi ya, from Al Jazeera. Oke. Saya mau membahas ini, sobat era sekalian, soal Kementerian Sekretariat Negara yang ngasih julukan kepada 6 presiden. Tetapi untuk Jokowi tidak. Nah, netizen ramai-ramai memberikan julukan buat Jokowi. Tapi kita baca dulu julukannya apa aja. Karena Jokowi kan banyak tuh. Di depan kita nih ada pendukung Jokowi, ada yang kritikus Jokowi, macam-macam tuh. Ya kan? Komplit pokoknya. Kita hidup kita buat mudah ya. Jadi walaupun kita berbeda dalam hal politik dan lain sebagainya, kita tetap sama. Dan kita minum dulu ya. Ini enak ini katanya. Ini teh dari Suria. Luar biasa. Suria itu dulu zaman Nabi disebut Syam kalau tidak salah. Is it Syam ya? You call Suria as Syam. Oke, Syam, ya kan? Oke. Kemensetnek posting julukan 6 Presiden RI. Presiden ke-7 apa ya? Oke, Jakarta realnews.com. Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek tengah membuat polling julukan yang paling tepat bagi Presiden ke-7 RI, Presiden Joko Widodo di akun media sosial. Ditampilkan pula julukan bagi 6 presiden sebelum Jokowi dalam unggahan itu. Bagi Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Roy Suryo, Kemensetnek seolah-olah sedang membuat polling terkait julukan yang tepat untuk Presiden Joko Widodo. Dia pun turut mengajak warganet beramai-ramai memberi masukan julukan yang tepat untuk Jokowi. Ini resmi dari Facebook Kemensetnek RI, Seknekpedia lagi bikin polling julukan apa yang paling tepat bagi Presiden RI ke-7. Sudah ada satu itu proklamator ya. Jadi proklamator Bung Karno. 2 Bapak Pembangunan itu Soeharto, teknologi Habibie, pluralisme Gus Dur. 5 penegak konstitusi Megawati, is it? Oke. Kemudian perdamaian, SBY perdamaian ya. Mungkin karena dia berhasil menginisiasi Aceh. Ayo kita usur ramai-ramai ambiar yang ke-6 ya, yang ke-7 dalam akun Twitter KRMT Roy Suryo pada Sabtu siang. Saat dilihat di akun Facebook Kemensetnek pada Ahad siang 17 April, beragam komentar turut menyertai postingan tersebut. Don't forget ya, 17 April itu adalah tanggal pemilu tahun 2019 ya, yang juga kelahiran Profesor Jimli Asyidiki. Selamat ulang tahun Prof. Kemudian warganet atau netizen ramai-ramai memberikan julukan untuk Presiden Jokowi. Hingga pukul 13.00 WIB sudah ada 121 komentar dan 35 kali dibagikan serta 173 yang menyukai postingan Kemensetnek tersebut. Postingan Kemensetnek yang dimaksud berbunyi, "Halo, Sobat Setnek, bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar terus ya, sampai akhir. Tahukah Sobat Setnek bahwa tak hanya Indonesia yang memiliki julukan.
tetapi Presiden Indonesia juga memiliki julukan Lo. Lo-nya, ya. Mau tahu apa saja julukan Presiden Indonesia? Berikut Setnekpedia edisi julukan ke-6 Presiden Indonesia yang sudah selesai masa jabatannya versi Museum Kepresidenan RI Balai Kartini. Oke. Es buah jadi takjil favorit, apalagi dinikmatinya berdua saja. Daripada bingung cari teman ngabuburit, mending baca Setnekpedia aja. Ya lumayan lah pantunnya. Agak nggak kreatif juga ya. Dalam gambar yang diposting itu, untuk Presiden Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Ya karena dia yang proklaim ya, yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk Presiden Soeharto dijuluki dengan Bapak Pembangunan ya. Ya lumayan lah Bapak Pembangunan, sebelum akhirnya jatuh juga tahun 1998 ya. Tetapi paling tidak melekat Bapak Pembangunan. Kemudian untuk Presiden Habibie dijuluki dengan Bapak Teknologi. It's okay, Bapak Teknologi, karena Habibie memang terkenal ya yang menginisiasi Nurtanio yang kemudian menjadi pesawat apa ya istilahnya IPTN ya, Industri Pesawat Terbang Nusantara, dulu Nurtanio sebelumnya. Kemudian untuk Presiden Abdurrahman Wahid dijuluki Bapak Pluralisme, kita paham ya. Memang Gus Dur di sana wilayahnya di wilayah pluralisme. Kemudian selanjutnya Presiden Megawati dijuluki dengan Bapak Penegak Ibu Megawati dengan Ibu Penegak Konstitusi. Is it right? Penegak konstitusi ya. Penegak konstitusi ya. Baru dengar ini saya kalau Ibu Megawati dijuluki penegak konstitusi. Yang jelas waktu pidato kemenangan tahun 1999, Megawati pernah mengatakan kalau Cutnya menjadi pemimpin negeri ini tidak akan saya biarkan setetes darah pun tertumpah di Aceh, kan begitu janjinya. Tapi kan politisi kan. Kemudian untuk Presiden SBY dijuluki sebagai Bapak Perdamaian. Mungkin karena pada era SBY lah kemudian Aceh berhasil mencapai perdamaian dengan Republik Indonesia. Perdamaian Helsinki tahun 2005. Jadi konflik di Aceh berhasil diatasi hanya dalam jangka 1 tahun pemerintahan SBY. Tapi jangan lupa karena itu juga didahului oleh tsunami ya. Kemudian warga net pun ramai-ramai mengomentari dan memberikan saran julukan untuk Presiden Jokowi. Seperti akun Ada Deh yang memberikan julukan untuk Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service. Nah ini julukan dari mahasiswa UI, BEM UI ya. Waktu itu siapa ya? Yang kemarin yang pernah juga diundang di RH Channel. Kemudian The King of Lip Service, komentar dari akun Facebook Ada Deh. Sementara akun Facebook Ahmad Fuadi, bukan Fadi ya, Fuadi ya. Ahmad Fuadi memberikan 3 julukan untuk Presiden Jokowi. 1, The King of Lip Service. Kedua, Bapak Utang Indonesia. Luar biasa. Jadi the Father of Debt, ya kan? Kemudian Bapak ingkar janji, ujarnya. Akun Facebook Mustafa Kusrin memberikan julukan untuk Presiden Jokowi sebagai Bapak Transformasi. Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo adalah Bapak Transformasi, kata akun Facebook Mustafa Kusrin. Ya kita bisa berdebat ya, julukan apa yang paling tepat untuk Presiden Jokowi. Dulu ada yang mengatakannya Bapak Infrastruktur ya. Karena pada era pemerintahan Presiden Jokowi banyak dibangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan. Dan Presiden Jokowi kemudian sempat dijuluki Bapak Infrastruktur. Waktu menjelang Pilpres atau pada saat Pilpres
Ada juga yang menyamakannya dengan khalifah. Ada yang khalifah Abu Bakar, ada yang khalifah Umar bin Khattab ya, dan macam-macam. Tapi ada juga banyak juga yang kemudian memberikan julukan yang ya katakanlah seperti tadi, King of Lip Service. Tapi jangan lupa ada juga karya ilmiah dari penulis Australia kalau tidak salah Ben Bland namanya, Man of Contradiction. Jadi ada juga yaitu manusia tokoh yang punya penuh kontradiksi. Jadi karena aktornya masih berkuasa ya tentu kita belum bisa memastikan julukan apa yang pantas. Tetapi ini pasti sobat era sekalian memancing pro dan kontra, dan ini menurut saya Kementerian Sekretariat Negara bermain di wilayah ngeri-ngeri sedap ya. Karena pasti akan memancing pro dan kontra. Coba kita lihat komentar sobat era. Mudah-mudahan banyak sobat era yang bergabung, walaupun sekali lagi saya sedang nongkrong di Kebab Muhammad ya. Jadi sobat era sekalian, seperti saya sudah katakan, selama bulan Ramadan ini saya mau mengendorse UMKM. Jadi siapapun yang minta bantuan RH Channel untuk endorse UMKM selama bulan puasa ini saya layani dan free, don't worry. Jadi ada yang mengirimkan apa produknya. Nah saya main ke sini karena kebetulan ini dekat dengan rekan saya Ustadz Dewa, Dewa Putu Adi ya. Itu di depan orangnya tertawa ya. Jadi ini tempat nongkrong Ustadz Dewa juga, yaitu kebab Mr. Muhammad, Mr. M, ya Mr. M. Tapi mana kebabnya dong, biar kita enak makannya, ya kan? Oke, coba kita lihat. Mantap, apa? Dalamnya kambing ya? Kambing. Oke. Jadi sekali lagi kalau mau mampir ke sini di Bekasi Selatan, dekat di samping Center Point, apartemen Center Point, sobat era sekalian ya. Itu. Dan Mr. Muhammad from Suria. Dan Suria kita tahu negeri yang kemudian diobrak-abrik oleh kekuatan barat, ya kan? Sehingga sekarang minta ampun. Padahal dulu Suria adalah negeri yang luar biasa indahnya ya. Is it? Huh? Very beautiful country before ya. Before, but now Under the ground. katanya kalau sekarang under the ground ya kan, jadi underground movement ya. Jadi sudah di ground ya, sudah grounded. Itu coba kita lihat sambil nunggu kebab ya kan, karena beliau ini banyak sekali yang beli. Karena kita habis sholat tadi, tarawih juga. Kasih lihat ke sini, yang pesan juga lain. Ada kocengli juga yang lagi pesan. Yang sedang, alhamdulillah ya, yang sedang menonton kita itu ada 1.400 kilo. Ini yang sedang menonton kita. Lumayan ya. Coba saya bacakan komentarnya sobat era sekalian. Ada yang memberikan komentar, Bapak nurut sama menterinya. Allahu Akbar. Ini mohon maaf ya setnecknya, terpaksa saya baca-bacakan aja. Gak apa-apa ya, kita santai lah ya, pro dan kontra. Tapi terakhir saya kira kandidatnya Bapak infrastruktur boleh lah ya. Itu nanti, tapi pas setelah 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden ya. Konstitusi ya kan? Atur 2 kali. Ada juga man of munafikun, Allahu Akbar, pelongo-pelongo, boneka, Bapak headline. Kemudian tetap semangat Pak Jokowi, Allah bersama orang yang baik ya. Jadi kita doakan semua Allah selalu bersama orang yang baik ya. Don't worry. King of buzzer, lip service, kemudian macam-macam ya. Nah, ada yang bilang Bapak punya anak dan menantu wali kota. Oke, ada Presiden Indonesia. Ya, sahabat era sekalian, saya tentu tidak tega membacakan semuanya ya. Karena nanti cukup dibacakan, dilihat sendiri ya.
ada yang bilang soal utang, Bapak jalan tol, tapi tambahannya Bapak jalan tol bayar gitu ya. Ini di foto keren sekali Mr. Muhammad ya. Orang Suriah ini cakep-cakep memang. Ya, mukanya kayak bule. Jadi Tafadhal. okay, thank you very much. Welcome. Are you sure this is delicious? Very Yeah? delicious. If not, I get back to you. You back. You can do. Thank you very much. Welcome. Sobat era sekalian, saya makan dulu sambil ya. Oh ini enak. Saya termasuk favorit. Kebab dan dalamnya kambing. It must be kambing ya. Soalnya itu makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Katanya begitu. Jadi Nabi Rasulullah itu sukanya kambing, ya. Itu yang saya dengar dari Ustadz ketika saya umroh. Katanya dia suka kambing. Bismillah. Mantap. Jadi kalau mau beli, ya ke sini aja. Jangan nikmati saya makan ya. Kocengli lagi beli. Macam lagi. Gitu. Ini kocengli lagi borong. Enak bener kebabnya. Ini nasi kebuli. Ini ada yang bilang begini ya, loh habis sholat tarawih berpeci berpakaian muslim tapi lo bacain komen orang-orang menghina, malu woi malu. Ya saya mohon maaf lah ya, karena kan saya juga bilang ini kita hanya membacakan aspirasi publik aja, public aspiration. Jadi makanya saya bilang yang namanya publik aspirasi itu, aspirasi publik itu tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Setiap tokoh sama seperti saya berpendapat, ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi yang tidak suka, saya mohon maaf ya. Tapi kan juga kita tidak bisa menafikan banyak juga sobat era yang ingin berpartisipasi ya. Dan ada juga yang memberikan julukan yang baik, Bapak Pembangunan misalnya, Bambang Juansyah. Tapi ya ada juga yang memberikan yang negatif, ya kan? Hidup itu begitulah sobat era sekalian. Jadi ada plus dan minus, pro and kontra. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa orang semua suka kepada kita, ya. Jangankan seorang manusia biasa, Rasulullah saja ada yang suka, ada yang enggak, ya kan? Raja yang paling adil pun ada yang suka, ada yang enggak, ya kan? Bagaimana seorang Yahudi buta misalnya memaki-maki Rasulullah, padahal setiap hari yang ngasih makan dia adalah Rasulullah. Dia tidak tahu kalau yang tiap hari ngasih makan dia adalah Rasulullah. Dia maki-maki Rasulullah. Akhirnya kalau tidak salah saya dengar Abu Bakar As-Siddiq ngasih tahu, kamu tahu nggak yang kasih makan kamu tiap hari itu Rasulullah, ya kan? Jadi biasa dalam hidup pro dan kontra. Mudah-mudahan upayanya sukses Mr. Muhammad ya. Ya, insya Allah ya. Dan banyak orang, banyak pelanggan yang datang ke sini lagi. Di dekat center point, ya kan, Anda akan bertemu Mr. Muhammad, orangnya ya separuh-separuh bule, kulitnya merah, itu khas orang Syria ya, dan juga Lebanon dan juga Turki. Jadi memang di Jazirah Arab itu memang ada etnis yang warna kulitnya kayak bule. Nah salah satunya Syria. Beda lah dengan kulit Ustadz Dewa. Ustadz Dewa asli pribumi ya. Sobat daerah sekalian, itu saja. Terima kasih yang sudah nonton sampai 2000 lebih ya. 2100 yang nonton watching now. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan usaha Mr. Muhammad bertambah sukses ya. Insya Allah, dan kemudian banyak orang datang ke sini. Kebab Mr. Muhammad di Bekasi Selatan dekat kebab itu ya. Apa namanya? Oh nasi ya? Kebuli. Dekat apartemen Center Point. Nggak ada nomor teleponnya di sini? Ada. 0819 nanti kita kasih deskripsinya aja ya. Di deskripsi ini akan ada nomor Mr. Muhammad. Itu saja sobat daerah sekalian. Bisa online. Ya, bisa online ya. Pesan online bisa ya. Oke. Bisa GoFood, ShopeeFood. Oke, luar biasa. GoFood, GrabFood, ShopeeFood. siapa? Shopee. ShopeeFood. Oh, ShopeeFood. Luar biasa.
Sekarang banyak sekali fast food ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.